Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik, pertama-tama yang kami hormati, terkhusus para tamu undangan istimewa, ada Bapak Kades, kemudian Bapak pengawas SMA ataupun ada SMP, enggak hadir ya? Hadir. Semoga Allah melindungi beliau. Kemudian Bapak Babinsa ya, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama-namanya Pak ya, tapi mudah-mudahan kita nanti bisa kenalan, walaupun ada Pak Dani, Pak saya tadi lupa namanya. Baik, dan juga yang kami hormati mudir ataupun pimpinan Pondok Pesantren Imam Syafi'i Bogor, Ustadz Abdul Rahim LC Lili MPD. Yang kami hormati para tamu undangan perwakilan dari kepala sekolah di bawah naungan Yayasan Islam Al-Huda Bogor, dan tidak lupa yang kami hormati, kami muliakan para orang tua siswa dari SMP dan SMA PTQ Imam Syafi'i, Bapak dan Ibu sekalian. Kabar sehat semuanya, Pak, Bu? Kelihatannya pada tegang atau ngantuk nih. Harusnya acara kayak gini ada kopinya memang ya, ada coffee break gitu ya. Sebab harusnya hari ini kita bahagia, Bu. Kalau ibu-ibu ramai sendiri biasa, kita maklumin, Pak. Ini Masya Allah, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa di hari ini hari yang sangat bersejarah untuk anak-anak kita, khususnya yang diwisuda hari ini SMP dan SMA, dan juga tentunya bagi orang tuanya, Bapak dan Ibu sekalian yang hadir menghadiri wisuda dan pelepasan putra-putranya di sini. Ini saya katakan bersejarah, mungkin barangkali ini sekali-kalinya ya, atau maksimal mungkin 3 tahun, 2 kali per 3 tahun. Barangkali ada yang putranya dulu SMP menghadiri wisuda. Coba angkat tangan, Pak. Dulu yang SMP-nya wisuda di sini. 1, 2, 3, termasuk berarti sama ibunya ya. Ada mungkin beberapa orang, barangkali mungkin ada 10 gitu ya. Berarti ini yang kedua. Kemudian mungkin yang sekali-kalinya karena memang SMP-nya tidak di sini, kemudian SMA-nya wisuda di sini, atau bahkan yang SMP belum bisa melanjutkan ke SMA-nya. Tapi ini saya rasa satu momen yang sangat bersejarah, istimewa, dan patut kita syukuri, Bapak dan Ibu sekalian. Meskipun mungkin di antara sebagian wisudawan ada yang belum mencapai apa yang diharapkan, baik oleh siswa itu sendiri ataupun oleh orang tua. Contoh misalkan kita sebagai orang tua, Bapak dan Ibu sekalian, berharap putranya yang sudah lulus SMA ini bisa selesai setoran hafalan atau menyelesaikan hafalan 30 juz. Akan tetapi qadarullah misalkan belum, ya, baru 25, 26, bahkan mungkin di bawah itu. Gak apa-apa Bapak dan Ibu sekalian, tidak semuanya harus selesai hari ini. Betul Pak? Betul. Yang penting mereka nanti kita doakan mudah-mudahan istiqomah. Ya, setelah selesai dari Imam Syafi'i, walaupun gak selesai 30 juz, istiqomah. Baik dia melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun dia melanjutkan ke pesantren yang lainnya misalkan, ya, atau bahkan di sekolah-sekolah umum, tetap istiqomah terus membaca Al-Quran dan terus menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan suatu saat kalau dia berjalan di jalan yang tepat, di jalan yang benar, dia terus menghafal dan menghafal, maka tidak menutup kemungkinan atau bahkan dipastikan dia akan selesai setoran hafalannya 30 juz walaupun tidak di pesantren. Termasuk begitu juga yang SMP. Ya, tapi anak rasa untuk pencapaian di SMP dan SMA di PTQ Imam Syafi'i, Bapak dan Ibu sekalian,
itu sudah melebihi target yang diterapkan di tingkat SMP dan SMA. Kalau SMP Ustaz Sotik berapa? Kalau yang di Depok 3 juz. SMP 3 juz. Sekarang di sini paling rendah SMP berapa juz? Yang hafal? Hah? Paling rendah 5 juz. Berarti sudah di atas ya. Lebih daripada standar SMP yang ada di Departemen Agama gitu ya. Dan ini alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian. Sebab kalau kita misalkan mendidik anak-anak kita supaya menghafal Al-Quran, kalau tidak di pesantren, ini saya rasa sulit. Sangat berat Pak, Bu. Yang ada malah nanti bergaulan dengan teman-teman yang kurang baik. Nah ini makanya kita bersyukur kepada Allah walaupun misalkan target itu belum tercapai. Tapi pintu mencapai target atau langkah-langkah masih terus terbuka. Ya, Bapak dan Ibu yang kami muliakan. Dan alhamdulillah untuk Yayasan Al-Huda ini, Bapak dan Ibu sekalian, ini sebagai bentuk kontribusi dakwah kita. Ya, dakwah syiar Islam khususnya kepada anak-anak kita. Kami terus berusaha, berupaya meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas. Ya, saat ini alhamdulillah kami sudah memiliki kurang lebih 16 unit pendidikan, 17 dengan perguruan tinggi atau Institut Agama Islam Al-Hidayah, ya, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Dan kami pun berusaha untuk menerapkan sistem pendidikan yang Islami. Contoh realnya adalah kami berusaha untuk memisahkan antara siswa putra dan putri. Seperti yang Bapak Ibu lihat hari ini di pondok pesantren ini, pure semuanya putra. Bahkan semua tenaga pendidik ya ataupun staf dan yang lainnya, pegawai-pegawainya semuanya putra. Ya. Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak kami inginkan. Ya, terlebih tadi yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Rahim bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ketika bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan, walaupun itu antara santriwati dan ustadz-ustadznya, ya. Dan alhamdulillah hari ini belum lama kemarin kami juga sedang membuat satu sekolah putri, ya, membangun yang tadinya sudah ada, bergabung dengan SMP kita pisahkan untuk putri di daerah di pusat yayasan di Sukamantri Taman Sari. Ini untuk SD-nya. Dan di Cibinong kita punya SD, insya Allah sebentar lagi juga akan bangun SMP-nya. Nah untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah salah satu bentuk kontribusi yayasan ya untuk dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islami, pun sebagai sumbangsih kami kepada negeri ini. Mudah-mudahan yang kami persembahkan ini dari anak-anak putra-putra Bapak dan Ibu sekalian kelak akan menjadi orang-orang hebat. Kita doakan dan kita berharap semoga mereka istiqomah apapun yang akan mereka jalankan nanti, profesi yang mereka geluti, semoga mereka tetap istiqomah di atas siratal mustaqim. Sebagaimana yang kita ajarkan, yang kita tanamkan kepada mereka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab Bapak dan Ibu sekalian, semua kita sekarang sudah melihat bagaimana realita. Banyak orang tokoh yang berbicara naudzubillah min dzalik mengatasnamakan ajaran Islam, akan tetapi kalau kita lihat, kalau kita simak pembicaraannya, penyimpangannya bukan sedikit Pak. Tapi penyimpangannya udah harusnya ke sana, bukan belok sedikit, udah ke sana. Betul Pak? Betul tidak ini? Di TikTok, di Facebook, di segala macam platform media, mereka dengan ringannya berbicara, mengatasnamakan Islam, tapi ajarannya naudzubillah min dzalik sangat luar biasa penyimpangannya. Nah untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, penting untuk mendasari anak-anak kita dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya kelak mereka menjadi orang-orang yang selamat.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, dan yang terakhir, ya, kami mengucapkan syukron jazakumullah khairan katsira. Yang pertama kepada manajemen PTKI Imam Syafi'i dan seluruh jajarannya yang sampai hari ini alhamdulillah, ya, kita katakan telah sukses menjalankan program-program dakwah tarbiyah di dalam pondok pesantren ini, dan juga sukses mencetak para hufad, penghafal Al-Quran, dan insya Allah mereka akan menjadi tokoh-tokoh Islam nantinya. Dan yang sudah lalu kami ucapkan syukron jazakumullah khairan katsira, dan kami berharap untuk terus meningkatkan prestasinya, ya. Dan alhamdulillah anak-anak kita pun banyak prestasinya, Pak. Kalau ikut lomba perlombaan, ya, kita sering dapat laporan, dapat informasi, alhamdulillah berprestasi, dapat juara 1, juara 2, ya, juara 3 gitu. Ini alhamdulillah luar biasa. Nah, untuk itu mudah-mudahan kedepannya semakin meningkat, semakin banyak yang berprestasi. Dan kemudian tidak lupa kami mengucapkan syukron jazakumullah khairan katsira kepada orang tua siswa yang sampai hari ini, walaupun Bapak dan Ibu sekalian mungkin, ya, namanya tadi kita semua kumpulan manusia yang tidak sedikit khilaf, salah, dan bahkan dosanya. Mungkin banyak kekurangan, mungkin Bapak dan Ibu kurang puas, tapi kami berharap kita syukuri bersama prestasi yang sudah kita raih, kita capai bersama. Bukan hanya pada diri anak-anak kita, akan tetapi pada diri Bapak dan Ibu sekalian. Prestasi apa? Prestasi Bapak dan Ibu sekalian sudah menjaga, mendukung, mensupport anak-anak kita untuk bisa mencapai posisi ataupun tingkatan yang sekarang mereka dapatkan. Ini tidak mudah, betul Pak? Tidak mudah. Waktu, tenaga, bahkan biaya tidak sedikit yang dikeluarkan. Walaupun PTKI Imam Syafi'i termasuk, ya, alhamdulillah kita masih ada subsidi, Pak. Ya, sehingga walaupun harganya tidak terlalu mahal, insya Allah bisa terjangkau oleh Bapak dan Ibu sekalian, dan anak-anak bisa sampai wisuda hari ini. Semua itu enggak ada yang sia-sia, Bapak dan Ibu sekalian. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Bahkan sekecil apapun yang kita berikan untuk mendidik anak-anak kita, apalagi besar tenaga, biaya, waktu, pemikiran, dan seterusnya, tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian harus kita sadari bahwa ketika anak-anak kita berada di pesantren ini, mereka bangun tidur, kemudian beraktivitas menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, beribadah, sholat, bahkan sholat sunnah, bahkan puasa, mereka semua ketika mereka lakukan semua, Bapak dan Ibu mendapatkan pahalanya. Man jahaza ghazyan fi sabilillah faqad ghaza. Barang siapa yang memberikan perbekalan untuk orang-orang yang berjihad fi sabilillah, maka dia seperti orang berjihad. Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ibu memberikan support tenaga, kemudian dana, biaya untuk anak-anak untuk mondok di pesantren ini ataupun di pesantren-pesantren yang lainnya, maka insya Allah Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan pahalanya. Ya, bahkan semua apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, karena kita sebagai orang tua telah berusaha mendidiknya, maka kita pun mendapatkan pahalanya, mendapatkan kebaikannya, dan insya Allah mudah-mudahan mereka akan memberikan syafaat kita di akhirat nanti. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, kita bersyukur hari ini. Semangat. Ya, tadi pesannya kalau yang SMP, kalau yang belum daftar ke SMA, masih buka ya Ustaz Salman ya? SMA masih ada, masih buka. Silakan untuk dilanjutkan ke SMA-nya. Ya, mudah-mudahan, ya kalaupun nggak di sini nggak apa-apa, silakan di tempat yang lain, mudah-mudahan bisa kembali mondok di pesantren supaya tetap lebih terjaga. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini yang dapat disampaikan. Kemudian yang terakhir, mohon maaf apabila selama ini mungkin dalam pelayanan kami selaku perwakilan dari yayasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya. Mudah-mudahan ke depan kami bisa menjadi lebih baik lagi, khususnya di masalah fasilitas. Kami cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.